كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilman yanfa'una wa na'udzu bika min hali ahli an-nar lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Risalah Tahdhir minal Firaqi Tsalath. Kemarin sudah kita bahas tentang kelompok yang pertama, yaitu Wahabiyah. Siapa pendirinya, bagaimana orangnya, apa saja ajaran-ajaran atau keyakinannya sudah kita bahas. Yang penting kalian fahami dengan baik dan kalian jelaskan kepada orang lain tentang kelompok tersebut. Wahabi itu sangat bahaya. Ketika muncul pertama kali, apalagi berkuasa di sana, di pusatnya sekarang negara mana? Dulu belum ada Arab Saudi, dulu belum ada. Dulu namanya daerah tersebut namanya Hijaz. Namanya Hijaz. Makanya dulu NU ketika mengirim utusan ke sana disebut Komite Hijaz. Sekarang kemudian setelah itu dirubah menjadi Arab Saudi. Ketika Wahabi pertama muncul, bagaimana gambarannya? Oleh salah seorang ulama dikisahkan dalam satu kitabnya. Kitab tersebut namanya Fitnatul Wahabiyah. Fitnatul Wahabiyah. Ini karangan Mufti Mekah Madzhab Syafi'i waktu itu, yaitu As-Sayyid Al-Alamah Ahmad Zaini Dahlan. Ini masyhur di Indonesia, masyhur di pesantren-pesantren beliau sangat masyhur. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. Dalam karyanya yang berjudul Fitnatul Wahabiyah, beliau menjelaskan bagaimana Wahabi itu muncul. Pertama kali muncul ketika sudah banyak pengikutnya, mereka mulai melakukan apa saja. Disebutkan yang kalau ketika kalian membaca, kalian pahami, bisa merinding membacanya. Karena betapa kejinya kelompok Wahabiyah. Gampang saja mereka membunuh orang lain. Pokoknya siapa saja yang tidak mengikuti mereka, fahuwa kafir mubahud dam, dihukumi kafir dan boleh dibunuh. Sehingga saat itu banyak, tidak terhitung berapa jumlah korban yang tewas dibunuh oleh orang-orang Wahabi, termasuk para ulama, para ahlul bait, para habaib, dan masyarakat yang lain dibunuh. Bahkan anak kecil, bahkan bayi masih menyusui itu loh, diapain sama mereka? Di situ disebutkan di kitab apa namanya tadi? Fitnatul Wahabiyah. Ini kalau mereka sudah berkuasa di suatu daerah, itu akhirnya
taktil, terjadi banyak pembunuhan. Mereka gampang sekali membunuh siapa saja yang tidak di kelompok mereka. Itu Wahabi. Bagaimana dengan kelompok yang kedua, yaitu Hizbul Ikhwan? Mereka mengikuti siapa dan apa keyakinan mereka? Kita lanjutkan pembahasan kelompok kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Wa amma hizbul ikhwani fa innahum ittaba'u sayyid kutub fi qawlihi man hakama bi ghairil Qur'an walau fi hukmin wahidin faqad radda uluhiyatallahi wadda'al uluhiyata li nafsihi. Sekarang kelompok yang kedua adalah Hizbul Ikhwan, atau disebut juga Al-Ikhwanul Muslimin, atau kadang berganti nama menjadi Al-Jamaah Al-Islamiyah. Fa innahum ittaba'u Sayyid Qutb, adalah para pengikut Sayyid Qutb. Ini nama orang, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini sudah saya singgung di awal-awal dulu, orang yang belajar tentang Marxisme. Nggak ngerti agama, nggak pernah talaki belajar seperti kita di sini kepada guru. Cukup lama hidup di barat, di benua barat sana. Karena alal ilhad dan ateis, Sayyid Qutb. Kemudian ke Mesir hingga menjadi orang yang banyak diikuti oleh para pengikutnya. Saya ulangi, Hizbul Ikhwan adalah para pengikut Sayyid Qutb fi qaulihi, yang mengatakan bahwa man hakama bi ghairil Qur'an, orang yang memakai hukum selain hukum Al-Qur'an, walau fi hukmin wahid, meskipun dalam satu permasalahan, faqad radda uluhiyatallah, berarti telah menolak ketuhanan Allah. Wadda'al uluhiyata li nafsihi, dan telah menjadikan ketuhanan tersebut bagi dirinya. Menurutnya ini adalah tafsir firman Allah yang berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Surat Al-Maidah ayat 44. Ini inti ajaran Hizbul Ikhwan, para pengikut Sayyid Qutb. Siapa saja yang
memakai hukum selain dari Al-Quran, selain dari hukum Al-Quran, maka dia telah kafir, maka dia telah keluar dari Islam. Itu inti ajaran Hizbul Ikhwan, pengikut Sayyid Qutb. Kalau sudah seperti itu, bagaimana? Di sini disebutkan wastahalla bidzalika dima al-hukam. Sayyid Qutb menghalalkan darah para penguasa atau pejabat yang memakai undang-undang, yang memakai undang-undang. Juga menghalalkan darah rakyat para penguasa. Yang memakai hukum undang-undang, bukan hukum dari Al-Quran. Juga menghalalkan darahnya para rakyatnya. Berarti dalam arti lain ini boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Pemerintahan dimanapun, siapa saja yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai hukumnya boleh dibunuh. Demikian juga rakyatnya. Demikian juga rakyatnya boleh dibunuh. Sehingga dulu ya sama saja, pengikut Sayyid Qutb sering sekali membunuh, gampang sekali membunuh orang lain. Sering sekali membunuh orang lain. Hizbul Ikhwan. Hizbul Ikhwan dulu pernah menguasai suatu negara di Timur Tengah sana. Apa yang terjadi ketika mereka berkuasa? Mencoba berkuasa di negara tersebut. Itu banyak korban pembunuhan terjadi. Banyak orang yang dibunuh oleh pengikut Sayyid Qutb. Banyak yang mati di tangan kelompok Hizbul Ikhwan gara-gara keyakinannya yang menyimpang. Buktinya menyimpang apa? Tadi kan mereka menggunakan dasar ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini kan hujjah mereka. Mereka memahami bahwasanya orang yang tidak memakai hukum selain dari hukum Allah atau Al-Quran, maka mereka kafir, boleh dibunuh. Ini kan pemahaman mereka. Padahal ayat tadi tafsirannya tidaklah seperti pemahaman mereka. Bagaimana penafsiran yang benar? Qala al-musannifu rahimahullah wa tafsiruhu hadza li hadhil ayah mukhalifun lima fassara bihil ayata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ibnu Amir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwal ma'ruf bitarjumanil Quran. Artinya penafsiran Sayyid Qutb tentang ayat ini mukhalifun, bertentangan dengan penafsiran Abdullah bin Abbas.
sekaligus anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'ruf bitarjumanil Quran, yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Ahli tafsir Al-Quran. Jadi penafsiran Said Qutb terhadap ayat tadi menyalahi penafsirannya sahabat yang juga keponakan Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini di samping anak pamannya Rasulullah juga salah seorang sahabat yang alim, cerdas. Beliau juga memiliki keistimewaan. Abdullah bin Abbas juga memiliki keistimewaan. Apa? Di sini disebutkan war rasulu sallallahu alaihi wasallam da'alahu bifahmil Qur'an. Da'alahu bifahmil Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar diberi pemahaman yang luas, agar diberi pemahaman yang luas tentang Al-Quran. Fafi sahihil Bukhariyil mujalladi al-awwali, Fafi sahihil Bukhariyil mujalladil awwali sahifata 25 bab qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allahumma 'allimhul kitab. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari karya Imam Bukhari jilid 1 halaman 25 pada bab ucapan Rasulullah Allahumma 'allimhul kitab. Anna Rasul alaihi salam iltazamahu wa qala Allahumma 'allimhul kitab. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekap atau memeluk Abdullah bin Abbas seraya mendoakannya Allahumma 'allimhul kitab. Wa qala aidan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, ay tafsirul Quran. Rasulullah juga mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah ia pemahaman tentang agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarilah ia tafsir Al-Quran. Dan ajarilah ia tafsir Al-Quran. Ini keistimewaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pernah dipeluk, didekap, dan didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas terkenal dengan tarjuman Al-Quran, ay mufassirul Quran, orang yang pandai tafsir Al-Quran.
Abdullah bin Abbas menafsiri ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun tidak seperti yang difahami oleh Said Qutb. Bagaimana penafsiran ayat tersebut menurut Ibnu Abbas? Nanti disebutkan. Yang jelas Said Qutb menyalahi penafsiran sahabat Ibnu Abbas, salah seorang yang paling alim tentang tafsir Al-Quran. Kemudian dzakarul muallif rahimahullah wa hadza aidan haditsun sahih. Haditsun sahihun rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa mukhalifun li tafsiri ghairi Ibni Abbas minas sahabati wa man tabi'ahum ila yaumina min ulama'il Islam. Penafsiran Said Qutb ini juga menyalahi penafsiran para sahabat yang lain. Wa man tabi'ahum ila yaumina. Juga para ulama Islam yang mengikuti mereka hingga kini. Fa innahu thabata an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ma dzakarahu al-Hakim fil Mustadraki. Wa hadza nassuhu fi sahifati 313 minal juz'i tsani. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Mustadrak. Juz 2 halaman 313. Imam Al-Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak ini, berkata, akhbarona Ahmad bin Sulaiman Al-Musili, mengkabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman Al-Musili. Sana Ali bin Harb, sana Sufyan bin Uyainata, an Hisham ibni Hujair, an Tawus. Mengkabarkan kepada kami Ali bin Harb, mengkabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Hisham bin Hujair, dari Tawus, nama orang. Ia berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, apa perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsiri ayat tadi? Begini penafsiran beliau. Innahu laisa bil kufril ladzi yadhhabuna ilaihi. Innahu laisa kufron yang qulu anil millati. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun
kufrun duna kufrin. Ini penafsiran Sayyidina Abdullah bin Abbas yang tidak sama dengan yang difahami oleh Sayyid Qutb. Apa artinya? Innahu laisa bil kufril ladzi yadhabuna ilaihi. Makna kufur di atas bukan kufur yang mereka fahami. Bukan kufur yang mereka fahami. Bukan kufur dalam pengertian keluar dari agama Islam, Makna firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, kufrun duna kufrin, adalah kufur di bawah kekufuran. Makna firman tersebut adalah kufur di bawah kekufuran. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Itu tadi penafsiran dari Ibnu Abbas tentang ayat tersebut. Tidak sama dengan yang difahami oleh Sayyid Qutb. Kita baca lagi perkataan atau penafsiran Ibnu Abbas tentang ayat tersebut. Qala Ibnu Abbas. Kalian ikuti. Radhiyallahu anhuma. Innahu laisa bil kufri. Alladzi yadhhabuna ilaihi. Innahu laisa kufran yanqulu 'anil millati kufrun duna kufrin. Ya. Jadi ini ayat keterangan tafsir ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 44. Bahwasanya ayat tersebut artinya siapa saja yang berhukum selain hukum-hukum Allah dengan menggunakan undang-undang misalkan, maka mereka adalah kufur di bawah kekufuran, tidak sampai menyebabkan keluar dari agama Islam. Beda kalau Sayyid Qutb mengatakan siapa saja yang menggunakan hukum selain Al-Quran, maka dia telah kafir, maka dia telah menolak ketuhanan Allah. Gak sama antara Ibnu Abbas dengan Sayyid Qutb pemahaman tentang ayat tersebut. Karena itulah Sayyid Qutb beserta para pengikutnya tidak segan-segan untuk membunuh siapa saja orang yang mereka anggap kufur karena tidak memakai hukum selain Al-Quran. Itu.
Terus bagaimana kok ada kufrun duna kufru? Kufur di bawah kekufuran. Ibnu Abbas kok mengatakan kufrun duna kufur? Kufur di bawah kekufuran. Kufur tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Bagaimana penjelasannya itu? Apa bandingannya? Bagaimana Ibnu Abbas bisa mengatakan seperti itu? Apa dasarnya? Ada. Di sini disebutkan qaulal musannifu rahimahullah wa qaulu Ibnu Abbas kufrun duna kufrin nadhiruhu ar-riya nadhiruhu ar-riya'u fa innar rasula sammahu asyirkal asghara ay laisa syirka al akbara alladhi yanqulu anil millah alladhi huwa nihayatut tadhalluli li ghairillahi fa inna hadha asyirka huwa alladhi yanqulu anil millati. Artinya, pernyataan sahabat Ibnu Abbas kekufuran di bawah kekufuran atau yang bukan berarti keluar dari Islam atau yang bukan berarti keluar dari Islam, nadhiruhu ar-riya adalah seperti halnya riya. Seperti halnya riya. Apa itu riya? Yaitu melakukan amal soleh dengan tujuan agar dipuji orang lain. Pengertian riya adalah melakukan amal kebaikan dengan tujuan agar dipuji orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan riya ini dengan asyirk al-asghar, syirik kecil, asyirk al-asghar. Maksud syirik di sini adalah bukan syirik yang berarti menyekutukan Allah. Bukan syirik yang berarti menyekutukan Allah atau asyirkul akbar, yang mengeluarkan seseorang dari Islam,
Ya. Jadi penjelasannya begini. Sahabat Ibnu Abbas tadi mengatakan ayat tersebut maksudnya kufrun duna kufrin. Kufur tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Pernyataan beliau itu seperti halnya pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut riya. Kita tahu riya ini termasuk maasi al-qalb, riya. Dalam hatinya ketika berbuat kebaikan ingin dipuji orang lain, itu riya, nggak boleh, dosa, minal kabair. Rasulullah menyebut riya ini dengan syirik, syirkul asghar, syirik. Rasulullah menyebut riya dengan syirkul asghar, syirik kecil. Bukan berarti menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, bukan. Maksudnya adalah dosanya besar sekali, sehingga disebut asyirkul asghar, syirik kecil. Bukan berarti orang itu berbuat syirik, bukan berarti riya itu menyebabkan orang keluar dari Islam, bukan. Kemudian dalam hadis disebutkan di sini faqad rawa al-hakimu fil mustadrak an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittaqur riya'a fa innahu asyirkul asgharu. Faqad rawa al-hakimu fil mustadrak an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittaqur riya'a fa innahu asyirkul asgharu. Artinya dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqur riya'a, jauhilah sikap riya, jauhilah sikap riya. Kenapa? Fa innahu syirkul asghar. Karena riya itu adalah syirik kecil. Karena riya itu adalah syirik kecil. Maksudnya dosanya besar. Bukan berarti syirik menyembah kepada selain Allah, bukan. Kemudian zakarul muallif rahimahullah fanaqulu kama anna ar-rasula athbata syirka al-asghara. Kadzalika Abdullah bin Abbas fassara qaulallahi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kufrun duna kufrin ay laisal kufur alladhi yanqulu anil millah faradiyallahu an habril ummah tarjumanil Qur'an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa jazahullahu 'anil muslimina khaira. Penjelasan yang barusan kita baca kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Sekarang kita cukupkan sampai di sini.
Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.